Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal Ayo Sehat di YouTube Kompas TV. Pemirsa, hari ini Ayo Sehat akan membahas mengenai kontrasepsi. Bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat untuk keluarga sehat? Nanti kita akan berbincang dengan dokter spesialis obgyn, Dr. Vita Maulina. Sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, mewabahnya pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai hal dalam bidang kesehatan, termasuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan metode kontrasepsi. Sebelumnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, kehamilan biasanya berarti kabar gembira. Namun selama setahun terakhir di masa pandemi ini, angka kehamilan secara nasional diprediksi melonjak. Begitu juga dengan angka kematian ibu dan anak. Melansir dari Litbang Kompas, dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pada awal Mei 2020, pengguna alat kontrasepsi menurun sekitar 40%. Angka kematian ibu dan bayi pada 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kejadian putus pakai alat kontrasepsi menjadi salah satu penyebabnya. Selama pandemi, rutinitas layanan kontrasepsi di sejumlah klinik dan bidan terganggu karena khawatir tertular. Para calon ibu urung datang ke klinik kecuali dalam keadaan darurat. Sementara itu, sejumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan pun harus mengurangi layanan agar tak berpotensi sebagai penular, sehingga akses dan layanan kontrasepsi pun menjadi terkendala. Lantas, bagaimana memilih kontrasepsi yang sesuai dan sehat di masa pandemi ini? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama saya di dalam studio Dr. Vita Maulina untuk membahas alat kontrasepsi. Selamat pagi Dr. Vita. Halo Mas El, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang lagi, Dok, ke program Ayo Sehat. Terima kasih diundang juga oleh Ayo Sehat. Kita bakal membahas alat kontrasepsi, Dok. Iya. Tapi sebelumnya pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Vita dan juga seluruh kru yang bertugas pada program Ayo Sehat pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melaksanakan tes terhadap COVID-19. Dokter, sebelum kita membahas alat kontrasepsi, mau tanya dulu, angka kelahiran di masa pandemi ini bagaimana, Dok? Seru ya, jadi kalau ngomongin soal angka kehamilan dan kelahiran di masa pandemi ini sangat meningkat jawabannya, Mas. Betul. Memang sih tidak ada data yang spesifik menyebutkan angka, tapi dari BKKBN tadi malam aku baca-baca tuh udah 300.000 pasangan yang akhirnya jadi hamil. Selama satu tahun ini? Iya, selama 1 tahun, mulai sampai Januari 2021. Jadi lumayan work from home mengakibatkan banyak pembuahan terjadi ya. Betul. Untuk angka pastinya tentu kami belum tahu karena memang belum dikalkulasikan secara signifikan untuk setiap bulannya. Tapi sementara sampai Januari 2021 meningkat 300.000. Baik. Ya. Berarti banyak pasien yang langsung Manfaatnya luar konsultasi biasa. dengan Dr. Vita. Pandemi berarti ini ya? ternyata ada efek baiknya juga. Ada efek baiknya juga, betul. Nah, Iya, betul. Dokter, berikutnya kita akan membahas nih soal jenis-jenis dari kontrasepsi. Ya. Yang pertama, kita akan membahas di sebelah kiri, Dokter. Ada papan Yang pertama tulisnya. ada papan tulis. Iya, siap. Jenis kontrasepsi yang pertama adalah kontrasepsi alami, sistem KB kalender dan juga Ya. menyusui. Silakan dokter dijelaskan. Jadi gini, anak-anak, salah ya. Untuk Mas El dan mungkin Mams di rumah yang mau tahu juga soal kontrasepsi. Betul. Prinsipnya gini, sebelum memulai jenis-jenis, kita harus tahu dulu manfaat dari kontrasepsi, Mas El. Benar. Kontrasepsi itu sebenarnya ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dia menjarakan, lalu kedua menunda, yang ketiga menghentikan. Oke. Beda-beda ya. Ya, betul. Nah, kalau yang namanya menunda, menjarakan itu kita pakai hanya untuk supaya
ada spare waktu deh, si anak agak gedean dikit gitu, 5 tahunan, udah pas tuh, baru hamil lagi ibunya. Jadi kita bisa atur. Nah kalau yang menunda, jadi memang awal nikah, entar dulu dia punya anaknya kayaknya, atau mungkin anaknya udah cukup nih, udah 3, atau usianya udah lumayan mendekati masa-masa aktif kerja nih, nggak lagi fokus sama karir, nah itu jadi kita menunda. Nah kalau yang menghentikan, diharapkan sih memang benar-benar tidak bisa hamil lagi itu si perempuan, atau si laki-laki tidak bisa membuahi lagi gitu ya. Jadi ada 3 fungsi dari kontrasepsi untuk moms ketahui di rumah. Lalu kemudian kita masuk ke jenis kontrasepsi. Kontrasepsi yang pertama yang kita bahas itu kontrasepsi alami nih moms. Pasti banyak banget moms di luar sana yang pakai sistem KB kalender yang sering kebobolan. Nah itu ya repotnya tuh sistem KB kalender. Kadang-kala kalau mas mau nanya, dok gimana sih caranya ngatur pakai kalender? Nah itu kita biasanya moms di rumah yang udah ngerti setelah mens, bukan hari terakhir mensnya yang dihitung hari pertama. Hari pertama justru. Tapi justru hari pertamanya. Baik. Biasanya 14 hari setelah hari pertama mens yang terakhir tadi itu akan sudah masuk ke masa ovulasi atau masa subur. Moms di rumah bisa hamil tuh kalau udah ngomongin H-2, H+2 berhubungan gitu. Karena mikir masih aman nih gitu. Karena ngitungnya tadi kembali lagi salah ngitung dari hari terakhir. Padahal sebenarnya ngitung masa ovulasi itu justru dari hari pertama hari terakhir. Ya. Itu ya. Jadi sering kebobolan di sistem KB kalender atau kita bilangnya senggama coitus interruptus, jadi bersenggama tapi menggunakan metode kalender gitu ya istilahnya. Ya, berikutnya menyusui. Menyusui kalau bahasa kedokterannya sih kita bilangnya MAL, metode amenorrhea laktasi. Jadi diharapkan ibu hamil karena ibu menyusui karena dia memang meningkat tuh hormonnya, ada hormon menyusui yang meningkat menyebabkan jadi masa subur si perempuan tertunda tuh Mas. Ya, sebenarnya menentukan si perempuan masa subur itu sudah ada atau belum tidak harus dia menstruasi. Makanya banyak moms yang kebobolan nih. Sama lagi ngomongin kebobolan tuh paling banyak di kontrasepsi alami. Kenapa? Karena moms menyangka saya belum mens nih dok. Saya padahal belum mens tapi kok saya udah hamil lagi. Nah, metode amenorrhea laktasi atau menyusui ini efektif hanya apabila on demand menyusuinya terus-menerus 2 jam sekali menyusui terus-menerus. Namun memasuki bulan keempat biasanya sudah mulai tuh perkenalan MPASI, makanan pendamping ASI untuk anak-anak ya. Nah, itu mulai berkurang frekuensi menyusuinya, mulai deh nggak efektif metode amenorrhea laktasinya. Akhirnya jadi belum sempat mens, baru dianggap wah udah keburu datang tuh si sperma. Ya, terjadi pembuahan. Seperti itu ya. Next kita masuk ke yang berikutnya. Kita ada kontrasepsi hormonal ya. Hormonal berikutnya. Ya, oke kita lanjut aja. Kontrasepsi hormonal yang saya tadi bilang. Jadi kontrasepsi hormonal ini bisa untuk yang tadi menjarakan atau menunda, tapi tidak bisa untuk menghentikan ya. Jadi kita fokus si hormonal. Hormonal ada apa aja sih? Ada pil. Monggo, dokter, sudah ada pil, udah muncul ya. Pil, suntik, susuk atau implan, dan IUS. Oke, ada orang yang kenal AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya moms. Alat kontrasepsi dalam rahim itu sama saja seperti IUD, intrauterine device. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Dan kalau ngomongin soal plus minusnya banyak banget nih. Aku mungkin ngomongin poin-poinnya buat moms di rumah ketahui. Yang pertama, pil KB. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya moms nggak mesti ke dokter kandungan atau ke bidan terus-menerus tiap bulan. Betul. Nggak mesti khawatir misalnya ketakutan ketakutan untuk dibuka punten ya dokter kandungan teh masalahnya bagian dalam. Betul. Jadi suruh tiduran diperiksa segala macam. Nah itu banyak ketakutan gitu. Itu tidak didapatkan di KB, pil KB. Tapi kekurangannya juga ada. Kekurangannya moms suka pada nggak disiplin tuh moms. Rata-rata dia tidak konsisten. Mestinya di jam 7 setiap hari tiba-tiba mundur jadi jam 12 siang atau tiba-tiba malam aduh aku udah minum belum ya lupa minum sehari 2 hari bisa aja hamil langsung. Jadi jangan khawatir menggunakan pil ini bukannya malah bikin rahimnya kering, enggak, bahkan karena dosisnya sudah disesuaikan jadi lebih sedikit itu mengakibatkan mamsnya malah jadi lebih subur. Justru itu. Nah kekurangan yang lain dari pil KB atau semuanya ini yang hormonal ini memang mengganggu siklus menstruasinya mams. Ya, dan juga bisa membuat peningkatan resistensi pembuluh darah. Jadi akhirnya resiko darah tinggi ada. Kalau jangka panjang, resiko untuk terjadi kanker rahim juga ada. Kalau jangka panjang kembali lagi seperti itu ya.
Next kita masuk ke Dan, suntik KB. Dokter, mungkin dari efek samping dari si alat kontrasepsi hormonal ini juga ada yang merubah bentuk tubuh, mungkin berat badannya nambah. Jadi menahan, jadi resistensi cairan kita bilangnya. Resistensi cairan, ya? Selain ngaruh ke pembuluh darah, ngaruh ke berat badan juga. Jadi memang ya sebenarnya sih plus minus selalu ada. Makanya Betul. kadang-kala kita ngomongnya kalau kontrasepsi teh kayak apa? Kayak jodoh-jodohan. Belum tentu wanita si A1 ini cocok sama seperti- dengan si B. Karena itu memang harus disesuaikan. Masing-masing kontrasepsi ada kriteria, kriteria persyaratan untuk si perempuan bisa nggak sih pakai ini gitu ya. Betul, Dan berarti yang memang tahu harus dari resep dokter juga ya, Dok, ya? betul. Baik, Lanjut baik. ya. Lanjut kita. Suntik KB. Suntik KB ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Pada prinsipnya yang Mams ketahui keuntungannya tentu saja keuntungannya lebih aman, safety selama sebulan nggak perlu minum terus obat, nggak perlu takut lupa. Tapi lagi-lagi kadang-kala Mams kerjanya banyak banget ya di rumah, Betul. ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, segala-galanya. Jadi lupa tuh balik ke dokter atau ke bidannya pas di tanggal harusnya dia suntik. Telat sehari juga bisa saja langsung hamil lagi. Jadi maksudnya ya ada plus minusnya. Nah, kekurangan lainnya lagi kembali tadi yang saya sebutkan, kalau dipakai selama bertahun-tahun, apalagi sampai lebih dari 5 tahun, dia beresiko menyebabkan kanker pada rahim si perempuan tersebut. Betul. Dan soal tadi darah tinggi, soal apalagi soal kegemukan juga bisa disebabkan oleh si suntik tersebut. Implan sama saja, Mas. Implan itu sama saja karena prinsipnya malah implan dosisnya lebih besar. Oke, nah yang berikutnya lagi tuh kita bahas yang terakhir yaitu IUS. IUS itu sama aja kayak IUD. Jadi prinsipnya atau AKDR atau spiral, alat kontrasepsi dalam rahim. Sama semuanya. Prinsipnya dia dipasang di dalam rahim tuh, tuh Mas. Jadi Mams melulu ya bawaannya. Nah, itu prinsip kerjanya beda. Memang dia membuat jadi menghalangi spermanya si laki-laki untuk bisa membuahi si perempuan. Jadi keburu udah ada terjadi infeksi secara steril di dalam rahim si Baik. perempuan. Plus minusnya banyak, Mas. Nanti kita Betul. mungkin bahas-bahas. Pada prinsipnya semua kontrasepsi tidak ada yang bagus semuanya atau jelek semuanya. Ya, Baik. Oke, berikutnya kita akan membahas soal yang alat kontrasepsi non hormonal, tapi kita harus Oke. jeda dulu nih, Dokter Vita nih. Siap, Mas. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat masih dengan Dokter Vita. Dokter, kita akan Ya. lanjutkan dengan alat kontrasepsi non hormonal. Kita bisa lihat Oke. kembali Ayo kita di lihat. papan Papan berikut ini. Silakan dokter, mungkin penjelasannya. Nah, kita sudah masuk yang non hormonal. Non hormonalnya ada beberapa ya. Mams di rumah tahu soal kondom, tentu saja yang banyak ditolak oleh para lelaki ya untuk para Betul. suaminya. Lalu kemudian ada kembali lagi kok ada lagi sini IUD. IUD itu memang ada yang hormonal dan non hormonal ya, Mas. Tadi kan kita bahas yang hormonal. Sekarang kita yang non hormonal. Jadi ini gambarnya seperti ini kurang lebih kecil banget ya, kurang lebih nggak nyampe 3 cm lah untuk dimasukkan ke dalam rahim. Lalu kemudian ada tisu KB atau diafragma. Jadi yang berikutnya ini yang mantap, kontrasepsi mantap. Jadi yang mengakhiri atau memutuskan tidak bisa mempunyai anak lagi. Nah ini, pilihnya ini tubektomi atau vasektomi. Tubektomi untuk perempuan, vasektomi yang untuk laki-laki. Kita bahas poin-poinnya. Untuk si kondom, lagi-lagi angka kejadian kegagalan KB-nya tinggi sekali ya. Untuk Mams ketahui kadang-kadang para suami lebih sensitif atau mendapat kepuasannya pada saat misalnya tidak memakai kondom. Jadi pada saat disuruh pakai kondom, stres langsung. Dengan kondom, ini lumayan menurunkan angka kejadian kehamilan. Tapi lagi-lagi tetap ini masih banyak kekurangannya. Lalu kemudian untuk IUD yang non hormonal. IUD non hormonal prinsipnya sama. Dia tidak mengeluarkan hormon tapi bentuknya sama dengan IUD yang hormonal. Tapi pilihannya lebih apa ya, range dia tidak mempengaruhi kegemukan dan lain sebagainya karena lagi-lagi tidak ada hormon. Ya, kerjanya sama dia mematikan sperma dan menghalangi sperma untuk bisa ketemu sama si sel telur. Jadi tidak terjadi pembuahan. Lalu kemudian berikutnya yang diafragma, jarang nih, Mams di rumah pasti jarang banget apa sih diafragma, tisu KB itu apa? Jarang sih memang kita sosialisasikan karena memang untuk Asia, terutama Indonesia risih tuh perempuan masukin membran gitu ya, seperti kayak tipis ya alatnya, tapi dimasukin ke vagina agak risih, belum terbiasa. Jadi memang untuk sosialisasinya belum terlalu kami sosialisasikan. Karena memang juga untuk individu juga agak takut memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Jangankan ngomongin soal KB gitu, kadang-kadang obat aja dimasukin ke vagina mereka langsung duduk, jangan dia obat minum aja. Nah, jadi pasti banyak Mams di rumah yang tidak kenal namanya diafragma, padahal ada Mams itu non hormonal. Dia menghalangi prinsipnya untuk masuknya sperma ke dalam rahim. Berikutnya tubektomi dan vasektomi. Tubektomi ini untuk
ada metodenya mengikat dan memotong. Baik. Jadi yang dipotong sama diikat apanya, rahimnya? Bukan. Jawabannya adalah saluran yang menjembatani sel telur yang keluar dari indung telur masuk ke dalam rahim. Ya. Nah, sebenarnya mempengaruhi nggak sih jadi si perempuannya jadi nggak sehat atau jadi nggak bisa menstruasi? Nggak mempengaruhi sama sekali. Tetap dia bisa menstruasi, tetap dia bisa berhubungan dengan puas, namun menghalangi untuk terjadi pembuahan. Jadi spermanya nggak ada akses jalan tol tuh untuk masuk ke dalam untuk ketemu si sel telurnya gitu ya. Betul. Lanjut vasektomi. Nah, ini urusannya Mas El nih. Jadi urusan saya. belum dikasih udah ngomongin KB. Jadi vasektomi dia saluran, tadi kan saluran si perempuan saluran tuba namanya ya. Kalau ini saluran vas deferens, dia saluran yang menghubungkan pabriknya si testis ke si Mr. P. Baik. Jadi untuk keluar spermanya pada saat ejakulasi dia harus lewat si vas deferens tersebut dan itu yang di-cut, yaitu yang dioperasi sama si dokternya. Tapi tidak akan menyebabkan efek samping, Dok? Atau tetap ada ejakulasi, tetap bisa menikmati hubungan, jadi nggak ada, itu mitos ya kalau ada yang bilang soal jadi nggak puas pasangan, nggak sama sekali nggak. Oke, gitu. Baik. Oke, berikutnya Dokter Vita, kita akan membahas mengenai ini sekarang nih pertanyaan netizen. Ayo netizen. Banyak yang ingin melakukan konsultasi, Dok. Mungkin kita bisa lihat yang pertama ini, emang benar kalau habis lepas KB kandungan bakal kering dan susah punya anak lagi. Ayo, KB-nya teh KB yang mana? Ada yang tadi kan kita sebutin, Betul. yang alami kah, yang hormonal kah, atau non hormonal? Nah, ini buat netizen yang nanya, mungkin kayak arahnya lebih ke yang hormonal ya, karena rata-rata yang yang dikenal sama masyarakat umum, KB hormonal bisa bikin susah punya anak, KB hormonal bisa bikin rahim kering. Itu mitos jawabannya. Baik. Ya, karena apa? Kalau pada prinsipnya gini, gangguan mens tentu iya ada, tapi apakah buat jadi rahim kering itu tidak ya, atau bakal susah punya anak? Tapi memang ada spare waktu nih, terutama untuk yang implan. Jadi karena dia dosisnya lumayan besar nih, Mas, dan memang dia bisa bekerjanya gini, keluar sedikit-sedikit hormonnya. Makanya dia bisa range-nya lumayan sampai 5 tahunan ya, 3 sampai 5 tahunan. Itu jadi membuat pada saat dilepas ada sisa-sisa hormon di tubuhnya. Jadi itu memang butuh waktu sekitar kurang lebih ya 3-6 bulanan. Berbeda-beda setiap perempuan. Lagi-lagi, Mams harus tahu, KB efeknya ke tubuh Mams beda-beda. Mams satu dengan Mams yang lainnya, KB satu dengan KB lainnya semua beda. Lalu, jadi ini jawabannya mitos ya. Mitos berarti. Berikutnya, netizen yang lain. Pertanyaan dari netizen, Ayudi terpasang sudah 10 tahun belum ganti, masih efektif nggak ya? Jadi Mams, untuk yang di rumah nih, yang bingung, aduh nggak sempat ke dokter, lagi pandemik, terus nggak nganterin atau apalah dan kesibukan lainnya, itu kalau udah sampai 10 tahun ya kira-kira atuh Mams. Betul. Lepas aja, terus langsung kalau bisa dipasang langsung. Kapan sih enaknya pasang KB Ayudi atau lepas adalah pada saat menstruasi, Mams. Jadi pada saat menstruasi itu mulut rahimnya terbuka sedikit. Jadi pada saat penarikan benang atau pemasangan tidak akan nyeri untuk Mams. Seperti itu. Baik. Oke, perbincangan kita soal alat kontrasepsi ini masih menarik, Dokter, tapi kita harus jeda sejenak dulu. Siap. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dokter Vita. Nah, Dokter, kita sekarang akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Kita sudah ada properti, monggo dipegang. Dikasih. Dokter, kalau misalnya memang fakta atau mitos, bisa langsung tunjukkan ke kamera dan langsung menjelaskan ya. Siap. Oke, yang pertama, kita bisa lihat yang pertama. Ini ada mitos atau fakta, Dokter. Penggunaan pil kontrasepsi dapat menurunkan tingkat fertilitas perempuan meski telah menghentikan pemakaian. Oke, jawabannya ini. Mitos, silahkan penjelasannya, Dok. Kenapa? Tadi aku udah jelasin ya. Sekarang KB kontrasepsi yang hormonal, terutama misalnya kayak pil gini, malah kalau telat minum sehari aja bisa hamil. Kenapa? Karena sekarang dosisnya sudah diturunkan. Dulu tuh 50 mikrogram, sekarang udah mulai makin diturunkan, disesuaikan. Supaya efek samping ke yang tadi saya bilang, vaskularisasi pembuluh darah menurun, resiko yang jelek-jeleknya menurun. Jadi memang akhirnya jadi malah makin subur. Nah, jadi mitos ya. Jadi mitos. Oke, Mams. Pemirsa, itu mitos. Berikutnya, mitos atau fakta, Dokter Vita, Ya. KB spiral banyak dipilih sebagai alat kontrasepsi wanita karena tahan lama, praktis, dan relatif aman digunakan bahkan bagi ibu menyusui. Ini setengah-setengah. Oke, tapi ini fakta. Fakta. Ya, Baik. fakta. Kenapa tadi aku sempat ngomong setengah-setengah? Karena sebenarnya masyarakat umum di luar sana banyak yang masih takut nih Mas sama Ayudi.
sama alat kontrasepsi dalam rahim atau yang kita sebut spiral, itu masih banyak yang takut. Tapi apakah efektif seperti yang tadi disebutkan? Betul sekali, efektif banget karena kontrolnya per tahun, cuma setahun sekali, terus tidak perlu bolak-balik dan tidak memasukkan hormonal ke tubuh dia gitu kan. Malah lebih efektif banget, kecuali syaratnya adalah tidak ada penyakit menular seksual. Baik. Jadi sangat efektif, betul. Fakta. Itu fakta. Ya. Oke. Berikutnya Dokter Vita, mitos atau fakta program KB pada pria dapat mempengaruhi kejantanan? Nah, itu Ini bagaimana dia. nih? Gak usah perlu tadi udah dijelaskan ya. Jadi prinsipnya ini jawabannya adalah mitos. Jawabannya adalah mitos pemirsa. Iya, karena Tenang kita- saja. Tenang saja. Jadi gini, ini untuk para laki-laki, para suami sih, kenapa jadi laki-laki ya? Terlalu umum ya. Umum. Kalau bisa ya suami-suami yang memang sayang banget sama istrinya. Oh, Cie. harus dong. Boleh banget memilih kontrasepsi. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi ejakulasi. Para dedi di rumah bisa tetap puas berhubungannya karena tidak ada saraf yang bagaimana gitu ya, Ya, di-cut gitu sampai akhirnya tidak merasakan hubungan, tidak, itu salah banget. Lalu ejakulasi tetap keluar, cairan ejakulasi tetap keluar, tapi yang tidak keluar yaitu tadi spermanya. Spermanya tidak keluar. Ya, jadi jawabannya mitos ya. Ya, jawabannya adalah mitos Oke. pemirsa. Baik, berikutnya. Mitos atau fakta, dokter? Banyak ya. Banyak. Mitos fakta seputar ini ternyata banyak. Mitos atau fakta, pil kontrasepsi tidak boleh digunakan pada perempuan yang memiliki hipertensi. Nah, gimana sudah nih? terjawab tadi ya soal pil kontrasepsi. Pil itu kan hormonal, jadi ya kita masukin hormon ke dalam tubuh. Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah fakta, pemirsa. Karena semua yang berbau-bau hormonal, yang disebut-sebut ada hormonalnya seperti pil, suntik, implan tadi ya, terus ada spiral yang ada hormonnya, itu Ayus. bisa mengganggu pembuluh darah si perempuan dan bisa menahan air yang keluar dari tubuh dia. Jadi akhirnya refleks di tubuhnya itu adalah, respon tubuhnya adalah dia darah tinggi deh akhirnya. Baik. Iya, pemakaian jangka panjang juga sebenarnya hormonal lebih beresiko untuk perempuan. Baik. Ya. Terima kasih Dokter Vita untuk Sama-sama. informasinya. Semoga seluruh informasi yang diberikan oleh Dokter Vita ini bermanfaat Amin. untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dokter Vita pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.